Nanti Bertiga kita. nanti pas di boom baru bertiga. Atau shalom guys. Shalom guys. Shalom guys, welcome back to Bicara Orang Muda. Apa sih Niel? Oke guys, kembali bersama kami bertiga di channel kesayangan channel kesayangan Anda. Ini Dede Super Dede yang di lagu Wahai Cinta ya. Oke. Jadi guys, ini nih di akhir tahun nih ya. Dan biasanya itu bisa diam nggak kalian ini? Oke. Stop it. Get some help. Kita hops dong. Oke. Jadi karena ini kan di akhir tahun nih ya. Biasanya itu orang ngomongin soal liburan. Iya, liburan benar. Liburan benar. Resolusi. Jadi hari ini kita mau bahas resolusi Apa tuh? di akhir tahun 2020. Di akhir tahun 2024. Ya kalian yang harus jelaskan karena aku nggak tahu. Nah, menurut kalian Betul. apa itu resolusi menurut kalian? Aku nanti. Menurut Niel dulu. Nah, aku sisa-sisa nih. Ayo Niel dulu. Resolusi. Apa ya? Apa ya? Kok apa teman-teman ya? udah tahu juga sih resolusi tentunya. Nggak mungkin teman-teman nggak tahu semuanya. Iya. Makan. Kalau apalagi berbicara tentang akhir tahun kan, tentunya ada suatu hal yang ingin kita rubah atau perubahan yang ingin terjadi supaya kita menjadi lebih baik lagi. Iya, benar. Biasanya kalau mantan baru kan mereka kadang mabok, terus habis itu aduh Tuhan aku tahun depan pengen lebih baik lagi, nggak mau mabok. Oh ya, Padahal tahun depan gitu. itu resolusi. Oke, menurut Dita resolusi itu gimana? Relevansi. Ya. Resolusi itu apa? Menurut gue itu resolusi itu kayak harapan kita gitu. Oke. Harapan atau capaian yang ingin kita buat gitu buat diri kita sendiri. Oke. Komitmen lah ibarat bisa dibilang. Aku ingat berharap. Oke, jadi resolusi itu intinya kayak suatu target ya, yang kayak katanya itu sesuatu yang mau kita capai supaya jadi lebih baik. Kalau tadi itu tuh kayak komitmen ke diri kita untuk mencapai target itu ada komitmen yang harus kita buat dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, tapi guys, kebanyakan orang itu terkhusus nih anak-anak muda, mereka tuh bikin resolusi tapi nggak dilakuin. Kayak kamu tadi bilang, aku ada anak muda dia mabok nih, terus dia kayak merenung gitu, aku tahun depan gak mabok tapi masih mabok gitu. Terus ada juga yang kayak dia mau ngikut-ngikut tren aja, tren akhir tahun tuh pas setelah ada resolusi, nah dia mau kayak ngikut tren gitu. Menurut kalian tuh gimana? Siapa ya? Dita dulu. Kau lah. Tapi memang iya sih kebanyakan kayak gitu. Iya. Apa ya? Apa ya? Upload story. Iya benar. Ini tahun 2000 Pates. Betul. Foto di mana? Pates. Betul. Pates. Gitu kan dia latar belakang pemandangan, background pantai. Ya benar banget ya. Habis itu resolusi Sindir udah 4. kayak gitu. Jadi apa ya? Bukan dari malah jatuhnya bukan dari kesungguhan hati kayak ini tapi Sekedar tren. cuma pengen nunjukin aja Iya. tahun baru. Jadi kayak harus ada resolusi nih kayak gitu kan. resolusi ya. Tapi sebenarnya nggak dilakuin. Nah, Iya. dia soal tren, kalau aku beda lagi. Apa? Nah, kalau laki-laki kan lebih mengarah kepada pasangan kan. Karena kita aku juga. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi Apa mungkin nih? terkadang kalau Lebih ke pasangan nih ya. laki-laki, contohnya laki-laki. Karena kita melihat kalau habis putus sama pacarnya, Oh iya. pernah masalah sama Di pacarnya, akhir tahun lagi. karena Pulang Nah, kita berpikirkan terus apa yang salah dari diriku ya, apa yang mau perbaiki, terus kita berpikirkan oh aku pengen kayak gini misalnya aku mau lebih baik lagi, nggak suka marah-marah, nggak suka sering terlalu
overthinking yang berlebih-lebihan. Iya. Terus seperti itulah pokoknya kita pengen berpikir kayak gitu ke depannya. Tapi setelah kita punya pacar baru, ya tetap aja kita lakukan. Kita sering marah-marah, kita sering overthinking yang berlebih-lebihan. Itulah. Kalau menurutku sih Menurut kalian tuh kenapa sih orang-orang pada kayak gitu? Kayak selain tren. Apa karena kayak udah kebiasaan atau karena kayak dosa salah satunya? dosa. Tentu Dosa sih. itu. Sesuatu yang udah dijanjikan terus nggak mau dilakukan itu dosa lah. Iya dosa sih. Validasi. Oh validasi mau membuktikan diri. Kayak gitu. Kayak apa sih yang buat orang tuh sulit berkomitmen? Tentunya diri sendiri sih kalau. Oh diri sendiri. Selain diri sendiri tuh apa? Faktor orang lain lah, teman kita. Teman. Kan kita mau bikin yang baik kan. Tapi teman-teman kita menjatuhkan. Nah, ini tadi contohnya yang mabuk itu tadi kan. Iya. Kita yang komitmen udah malam tahun baru duduk udah di gereja tiba-tiba telepon udah difoto. Datang dulu bro. Gimana kita mau menolak namanya juga masih kedagingan kan? Datang, duduk minum itu kan juga sama aja faktor dari teman juga kan ya. Bersamaan diri sendiri sama teman itu kan. Oke, berarti apa lagi Dit? Mungkin ini ya kalau misalnya cowok-cowok misalkan tahun 2025 misalnya. Iya. Tahun 2025 aku gak mau rokok lagi. Dateng. Temannya. Makanya Satu aja lah. Satu aja. satu hal. Gak ngerokok tapi. Jangan bongkar di sini. Snake, are you okay? Snake? Snake! Oh udah bertobat dia guys sama Tuhan dia. Salah satu perubahan. Iya. Kalian harus ngikutin aja. Jadi kayak orang susah komitmen tuh karena pengaruh diri sendiri ya. Diri sendiri Dari nggak dalam sama dari luar. Memang kuncinya diri sendiri sih. Kalau misalkan dari luar pun ada tantangannya, kalau diri sendiri bisa kendaliin dan tetap kuat sama komitmennya, tetap bisa sih. Iya sih. Tetap bisa nah. Menurut kalian kayak karena ini gak sih broken home juga gak sih? Menurut kalian iya gak? Di rumah ya karena Kayak dia terlalu maksudnya dia kayak banyak punya tekanan gitu dari dirinya sendiri kayak bodoh amat lah resolusi itu aku di rumah kayak gini lah di tempat kerja kayak gini. Menurut kalian gimana? Masalahku. Menurut kalian gimana tuh? ada perubahan. Ya gitu-gitu aja stagnan kayak gitu aja. Akhirnya nggak berkembang dirinya gitu ya. Oh iya benar banget. Karena mungkin karena permasalahan-permasalahan yang mereka punya nggak diselesaikan gitu. Iya. Mereka nggak dewasa menyikapinya. Yang penting udahlah secukupnya segini aja lah. Itu aja. Oh jadi menurut aku mau bahas dampaknya nih. Apa dampak baiknya? Ini kita ngomong dampak baiknya dulu ya. Dampak baiknya orang yang dia buat resolusi. Dampak baiknya apa? Dampak baik. Itu membantu diri kita buat berubah dong. Oh iya, membantu diri kita untuk berubah. Yang buruk jadi lebih baik. Iya benar. Itu satu, membantu diri kita untuk bisa berubah. Oke. Kalau aku sih lebih ke menepati janji. Oke, belajar menepati janji. Jadi menepati janji itu diri sendiri. Iya, dimulai dari diri sendiri dulu. Gimana kita bisa menepati janji kepada orang lain kalau diri sendiri belum? Bener banget. Iya kan? Bener banget. Oke. Oh gitu. Jadi belajar ada lagi nggak kayak hidupnya lebih. Kalau aku sih kayak iya benar disiplin benar. Jadi udah ada planning dia ke depan mau kayak mana. Benar. Jadi kayak masa depannya tuh kayak meskipun memang masa depan kan di tangan Tuhan ya, tapi kita yang perencanaan. Iya udah ada perencanaan. Iya benar sih berarti buat meningkatkan kualitas diri lah. Iya benar banget. Oke. Terus menurut kalian dampak buruknya tuh apa? Resolusi. Untuk sebenarnya resolusi kan dampaknya baik ya. Maksud aku tuh dampak buruknya tuh yang kayak gini. Orang yang nggak ngelakuin resolusi itu dampak buruknya apa? Pasti itu kan kasih dampak buruk kan. Nah itu apa? Susah dipercaya sama orang sih. Oh susah dipercaya. Kita misalnya udah ngomong sama orang nih, aku tahun depan kayak tadi contohnya ngerokok lagi, tapi tetap aja ngerokok. Terus orang lain ngeliat kan, ini nggak bisa dipercaya. Kemarin janjinya katanya nggak ngerokok. Oh kayak cocok buaya itu ya. Sayang aku janji nggak akan gini lagi. Aku janji nggak akan merokok lagi. Iya aku janji
Minum lagi. Aku janji. Jadi kayak dampak buruknya ya. Bisa terjadi. Oh, tersindir ya. Resolusi 2025. Jadi kayak dampak buruknya tuh orang yang nggak ngelakuin resolusi atau itu dia jadi orang yang nggak bisa dipercaya ya. Kalau udah sih. Karena kayak berjanji ke dirinya sendiri aja dia nggak bisa dia ngelakuin, apalagi ke orang lain gitu. Kalau menurut Dita, kamu nyambung lah dari yang Niel. Jadi orang yang nggak berintegritas. Iya. Apa yang diucapkan nggak selaras sama tindakan dia. Ya gimana orang mau bisa jadi dijauhin lah sama teman-temanmu. Oh, karena kayak apa sih orang ini nggak bisa dipercaya. Dia bilang ini kemarin dia bilang ini, hari ini dia buat lain kayak gitu kan. Benar. Maksudnya kayak misalkan sepertinya Niel ini diserang lah ini. Dia yang merasa ya kita nggak menyerang dia. Tadi kan aku bilang bahwa integritas itu kan di apa yang kita ucapin dia harus selaras dengan tindakan kita. Iya benar. Kalau misalkan orang melihat ini orang nggak berintegritas itu nggak bisa dipegang kata-katanya. Ya gimana orang lain mau deket samamu? Kayak cara megang kata-kata guys. Maksudnya tuh nggak secara harfiah kita pegang kata-kata. Oke lanjut. Lanjut Dit. Iya kan. Gimana orang mau kayak mau ngajak kamu kerja sama, mau ngajak kamu kayak ayo bergaul gitu loh, maksudnya mau ngajak, gimana orang mau ngajak kayak deket sama kamu kalau aja dari omonganmu aja gitu. Cara Nita lihat kayak gini banget sini semua Oke, jadi itu ya dampak buruk. Dampak buruk kalau belum aku hostnya belum. Jadi oke, lanjut ya. Jadi gitu ya, kalau orang yang nggak bikin resolusi tapi nggak ngelakuin tuh dampak buruknya itu ya, nggak bisa dipercaya, nggak berintegritas. Terus menurut kalian kayak terus menurut kalian oke guys, bisa dengarkan aku dulu. Kita sangat natural ya hari ini ya, tanpa skrip guys, kami tanpa skrip. Oke, terus menurut kalian gimana dengan orang-orang yang ikut tren aja? Itu gimana? Cuma pengen dilihat orang aja kayaknya ya. Oh, pengen dilihat orang aja ya. Validasi ya kayak tadi katanya. Nilai, keren banget. Ternyata dia hidupnya terarah ya. Padahal dia hidupnya terarah ya, padahal dia cuma ikut tren doang kayak gitu. Oke. Terus pertanyaannya gini, menurut kalian tuh resolusi yang benar itu gimana? Resolusi yang benar itu Kau gue ya, Soal gue. Kalau kita Sombong amat. Kalau kita kan kita kan lingkungan. Sini dulu kita sebagai orang-orang yang berada dalam naungan otoritas Allah. Haleluya. Sebagai orang-orang yang sudah percaya nih, tentunya kemana ya? Ya, resolusi yang sebenarnya atau perubahan yang sebenarnya itu ketika kita yang dulu hidup dalam dosa, terus sekarang udah lahir baru, terus hidup dalam kehendak Yesus Kristus. Kayak misalnya contohnya nih, Dita dulu selalu hidup dalam dosa, mabuk, tawuran. Contoh. Banyak. Terus sekarang dia udah hidup baru, suci, tidak bercacat. Ya pokoknya ada perubahan drastis lah dari kehidupan yang dulunya sebelumnya hancur-hancuran, sekarang udah mengenal Tuhan itu. Mantap. Oke, menurut Dita resolusi itu bukan Gak boleh sama ya. apa sih orang ini? Resolusi 2025 harus damai. Oke. Jadi kalau menurut aku resolusi yang benar itu dibikinnya bukan cuma akhir tahun aja. Oke, benar banget. Terus every day, every night, every time. Waktu bertobat. Ya, misalnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, misalkan di hari ini malam sebelum kamu tidur adalah waktu buat saat teduh kan, buat kayak evaluasi diri hari ini. Biasanya ya.
anak-anak Hari Tuhan. Ya, hari ini udah buat kan pagi. Tentunya kan waktu bangun pagi kan renungan kan pastinya, terus bikin komitmen di hadapan Tuhan. Maksudnya dari firman yang udah dibaca, makna rohani yang didapat apa, terus kita tarik komitmen hari ini mau melakukan apa. Misalkan mau sabar kah, mau sabar. Terus pas malam-malam nih Direnungkan juga. direnungin, terus habis itu evaluasi, introspeksi diri, hari ini aku udah sabar belum, terus di bagian mana aku belum bisa sabar. Kayak kita obrolin itu sama Tuhan, kita evaluasi diri kita, dan kita akhirnya buat komitmen lagi. Oke, berarti besok aku harus lebih baik dari hari ini. Dan juga jangan juga ada ketinggalan ini. Kalau kita udah melakukan komitmen itu, jangan lupa kita juga minta pertolongan sama Tuhan buat mimpi. Benar banget. Kadang kan orang mau melakukan komitmen cuma mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu sih. Ya, melakukan perubahan resolusi ya cuma mengandalkan diri mereka sendiri tanpa campur tangan Tuhan, tetap aja sia-sia itu. Oke, karena nggak bisa dipungkiri kan, kita kan lebih menuruti kedagingan kita. Jadi kita perlu tapi Jesus. Kadang kan orang memberikan revolusi itu ya cuma perkembangan diri mereka dalam hal dunia. Revolusi. Revolusi. Lama-lama reformasi. Kadang resolusi. Orang-orang itu memiliki resolusi atau perubahan dalam hidup mereka. Resolusi. Sekarang ini oh ya, kadang mereka memikirkan perubahan itu cuma sekedar hal duniawi aja. Misalnya hari ini contoh ada orang yang tidak mampu, kadang mereka berpikir untuk kedepannya aku harus perlu berjuang lebih keras lagi, tapi cuma mengandalkan diri mereka untuk mencapai kekayaan itu. Tuh, mereka cuma diri mereka sendiri untuk mengejar hal duniawi. Itu saja. Oh, jadi kayak kita membuat resolusi itu kayak benar ya, kayak kata Dita tadi, kayak bukan hanya di akhir tahun aja, tapi sebagai aku tarik dulu dari Niel, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga sudah lahir baru. Resolusi itu benar kayak kata Dita, bukan hanya di akhir tahun aja, tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, dan bukan kita buat komitmen aja, tapi ada evaluasi diri kita. Dan bukan berarti kayak kita bikin resolusi mengandalkan diri kita sendiri. Hari ini aku nggak sabar, besok aku harus sabar lagi. Tapi mengandalkan diri kita sendiri. Artinya kita butuh pertolongan Tuhan kan. Karena bener kata Dita sih, nggak bisa kita pungkiri kalau kita tuh ya meskipun kita sudah diselamatkan, tapi kita masih hidup di dalam daging. Dan pastinya bakal banyak ada cobaan-cobaan iblis, setan, apa lagi? Iblis, setan, Lucifer. Iya, teman. Iblis. Teman. Mungkin setan yang berwujud teman. Iya, ada juga. Banyak yang menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi resolusi itu kita buat itu untuk dilakukan tiap hari supaya hidup kita itu bukan untuk kayak ujuk-ujuk, bukan untuk diri kita jadi lebih baik aja, tapi gimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup berkenan di hati Tuhan, kayak gitu. Sesuatu yang buat kemuliaan nama Tuhan. Iya, benar banget, segala sesuatu, karena segala sesuatu dalam hidup kita yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan beri itu ya semuanya untuk Tuhan lah, kayak gitu kan. Ya. Terus menurut kalian ada lagi nggak? Terus resolusi, bukan revolusi. Revolusi. Closing statement dari Nia dulu. Ya. Apa ya? Kau dulu, aku mikir dulu. Resolusi. Kalau dari aku, kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini. Kata-kata akhir tahun. Kebalik mic Neng, kebalik ya, iya. Hari ini. Apa ya? Oke. Jangan bikin resolusi waktu akhir tahun saja. Asik. Tapi bikinlah resolusi setiap hari. asik. Apa dia? Ya intinya kayak gitu ya teman-teman.
yang tadi aku tekanin juga bahwa resolusi itu bukan dibikin di akhir tahun, tapi harusnya resolusi itu, komitmen itu, harapan itu kayak sesuatu yang ingin dicapai untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depan. Harusnya itu dilakukan setiap harinya gitu. Bahkan kalau bisa setiap saat gitu. Setiap kan kita ketemu dengan banyak orang kan. 24 jam kita ngapain aja itu gak terlepas dengan komunikasi dengan orang-orang sekitar, tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang kita lakukan. Ya ini kan kata-kata, iya. Bisa gak kamu gak merusak kata-kata hari ini? Biarkan dia berbicara. Nah, itu buat kata-kata hari ini itu Closing statement lah ya. closing statement yang statement gitu. Ya kayak lanjut kamu. ya. Jadi itu ya, maksudnya setiap hari yang kita lakukan apapun itu. Nih. besok Ini ya guys, resolusi BOM 2025 adalah mendamaikan. Oke, lanjut. Itu tadi aku lupa ngomong apa ya. Itu tadi lah. Jadi kalau bisa setiap saat, kalau misalkan nih komitmen kita hari ini mau sabar, terus tiba-tiba waktu kita interaksi dengan orang lain kan kita sedang kita malah ngomong kotor nih. Yes. Itu sih paling sering. Kotor, emosi, terus habis itu kita ingat kayak Roh Kudus ingetin, wah renungan tadi pagi apa? sabar kan? Kok marah-marah, kok ngomong kotor kayak gitu kan. Terus tiba-tiba langsung, oke, aku harus bisa sabar lagi. Tapi kesadaran itu harus dilakukan juga dengan tindakan. Ibaratnya kayak gini, datanglah sama orang itu terus bilang, maaf ya tadi aku. Kita datanglah sama orang itu, kita gangguin, gak kita datanglah sama orang itu terus bilang minta maaf dan segala macam. Terus abis itu jangan buat lagi kayak gitu. Jadi itulah yang aku maksud, resolusi bukan dibikin di akhir tahun aja. Kayak misalkan nih, besok kan 2025 nih. Nah, tiba-tiba resolusi tahun ini mau begini-begini, tapi pas udah memasuki tahun 2025 jangankan memasuki, baru juga tanggal 31 tanggal 1 langsung buat dosa itu kan agak gimana gitu. Jadi itulah. Kalau Niel apa ya? Itu ya. Aku ada ini aja sih, kata-kata aja sama kalian. Simple. Percuma ngomong doang ada perubahan, tapi gak ada perubahan dalam tindakan. Itu aja. Asik. Kok aku ada mic ya? Kalau aku sih ada sih satu kayak kalimat yang biasanya tren kayak hiduplah seperti kamu akan mati besok kayak gitu. Oh iya. Jadi apa yang hari ini, apa yang kita kerjakan itu kayak sungguh-sungguh gitu kita kerjakan, kayak karena kita nggak tahu apa sih kita nggak tahu kayak kita tuh kapan dipanggil Tuhan kan. Jadi kayak apa yang kesempatan yang masih Tuhan kasih, kita buat komitmen, kita buat komitmen, kita lakukan komitmen itu dengan baik, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh gitu. Kayak jadi, gitu. Jadi hidup kita tuh jadi lebih bermakna. Oke, konsep yang kamu tanamin tadi itu kayak aku jadi co-hostnya. Enggak, dia kan enggak apa-apa, enggak masalah sih bos. Kayak gitu kan gemas lah teman kita ini satu ya. Tidak sih guys. Enggak lah. Oke, lanjut. Kamu aja merasa biasa gengsi, suka merasa terintimidasi sih. Oke, lanjut Dit. Itu yang tadi kamu bilang kayak konsep yang kamu kan dalam pikiranmu kayak hiduplah seolah-olah kayak kamu mau mati besok gitu. Itu menjadikan kita jadi bijak kan. Iya, bener banget. Buat kamu kayak hidup, menjalani hidup kita ini. Misalkan hari ini ya mana tahu kan tiba-tiba kan kau Niel. Iya, kau Niel gitu. Kau ditabrak nyamuk, rombongan nyamuk. Atau ditabrak babi gitu kan. Terus keseleo kakimu sepatah, pecah kepalamu kan. Apa? Enggak jadi. Oke, lanjut. Tiba-tiba gitu kan. Buat dosa, jalan ketabrak. Ini nggak ada intimidasi ya guys, dia merasa terintimidasi sendiri gitu. Ketabrak baru bisa pecah kepala kan, abis itu solusi belum dibuat, belum penuhi, tapi menepati janji kagak. Saya lupa lah. Nah, gitulah. Gitulah guys, just intermezzo.
Oke, jadi itulah ya guys ya. Kita harus hidup bersyukur. Aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa karena blank gara-gara dua orang ini. Ketawa lu. Jadi kita ya intinya kita terus bersyukur untuk. Aku agak galvok ya sama bunga ini guys. Karena ini tuh bunganya bunga apa nih mati. Plastik tanahnya tuh tanah beneran. Ada tanah plastik juga. Oke, kita fokus lagi ya. Kamu jepit rambut ya Nil? Kamu pakai jepit jedai? Oh enggak pengen. Ya ini apa namanya Ya aku duduin ini Mega weh. Oke. Didudukin mic-nya. Oke guys, itu sekian dari kami. Jadi intinya ambillah hikmahnya. Jangan ambil bercandaannya. Jadi di akhir tahun ini mengajarkan kita bahwa resolusi itu bukan hanya kita buat di akhir tahun, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh seperti yang sudah Dita bilang, ya harus ada dalam setiap kehidupan setiap harinya gitu. Every day, every time, every minute. Ya, jadi dan hiduplah seperti kamu besok akan mati gitu. Jadi kamu sungguh-sungguh hari yang masih Tuhan kasih. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, artinya Tuhan mau ada perubahan dalam hidup kita kayak gitu. Itu masih ada kesempatan yang masih Tuhan beri. Jadi kesempatan yang ada itu kita pakai, kita gunakan untuk hidup berkenan di hati Tuhan dan menjalani setiap aktivitas kita, baik itu kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, itu kita semuanya lakukannya dengan sungguh-sungguh dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan kayak gitu guys. Oke guys, itu aja yang mau kami sampaikan. Semoga memberkati kalian semua. Dan sebelum kita menutup video ini, minta dan kasih Dita aja yang berdoa. Tuhan. Kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berbincang-bincang bersama dan kami rindu untuk tayangan ini boleh memberkati untuk teman-teman dimanapun mereka berada yang boleh menontonnya mengenai resolusi. Kami bersyukur untuk malam hari ini, biarlah pembahasan kami malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka, untuk menjadikan pengingat bagi mereka sebagai anak-anak Tuhan. Membuat resolusi bukan hanya di akhir tahun, apalagi hanya di tren-tren semata, tetapi resolusi dibuat, komitmen dibuat, harapan untuk menjadikan diri lebih baik lagi dibuat itu untuk setiap harinya, setiap saat, sebagai bentuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, menyerahkan untuk setiap penonton, menyerahkan untuk teman-teman Bung dimanapun mereka berada, bahkan dalam setiap apa yang mereka kerjakan, tugas tanggung jawab mereka, pergumulan mereka apapun itu, kami serahkan semuanya dalam kuasa Tuhan. Tuhan membuka, Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan yang paling mengerti juga apa yang mereka butuhkan. Tuhan akan menyediakan dan mencukupkannya. Kami menyerahkan untuk Vivin, untuk Daniel, bahkan Tuhan Bamu sendiri. Tuhan memberkati juga kami satu persatu. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Oke guys, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe yang nonton di YouTube ya. Dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian dan juga yang nonton di Facebook. Jangan lupa di like, di komen, dikasih saran. Oke ya. Apa namanya? Di channel kita apa? MDYPPI STTE YPP YPIB STTE Sumbakse. Oke guys. Dadah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Wih, kuasa dah. Beli mie.